ke radio kan. Oke. Pas ke radio, nih puterinnya nih band lokal anak Palembang gitu. Oh gitu ya. Ya. Depan mata kita dimasukin ke tong sampah. Serius Bang? Iya, pernah. Oh, oke. Nah, hati-hati tuh Bang kayak sama orang. Kita nggak pernah tahu dia siapa. Belum. Armada album pertama tuh udah berempat. Iya, Armada album pertama berempat, tapi kalau manggung tuh additional Nggak ada, kita nggak pakai additional berempat. si Elang. Keyboard. Gitar. Oh iya, gitar. Mas nemenin dia dulu boleh nggak? Enggak, sebenarnya Mas ini bandnya apa namanya? Jadi dari band Saya itu nyamar. Kontraknya kalau nggak salah yang pas meledak ada di Emotion ya? Emotion. Nah itu siapa kok bisa masuk Emotion? setelah gua dateng. Nah, dia masuk. Nah, kan? Pas kan bridging-nya kan, itu emang gua tunggu-tunggu emang. Dia masuk. Saat itu dia masuk album itu. Tapi belum selesai. Iya, belum. Harus kita ceritakan. Dia baru masuk, mau nangis langsung dia. Dia mau keluar bangsa itu. Dia mau masuk, ini mau keluar ngomong. Gue tuh sedang menjajaki dengan band lain. Sebutlah. Waktu itu namanya Domino. Oh si Ade. Setiap kota punya ceritanya sendiri. Juga di setiap kota ada tempat yang siap mendukung ceritamu. DOS hadir di berbagai kota di Indonesia untuk menemani langkah kreatifmu. Dari satu kota ke kota lainnya, kami siap melayani berbagai kebutuhan kreatif Anda. Itulah mengapa lebih asik belanja di DOS. Halo, ketemu lagi saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear Band bersama sahabat-sahabat saya dari Armada. Apa kabar brother? Sehat bang. Sehat bang. Nah ini jadi gue kedatangan teman-teman gue ini sebelum mereka dulu booming, gue udah pernah ngobrol gitu ya. Iya. Dulu pas masih zaman kertas. Zaman kertas. Armada apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua. Gue ngeliat nih yang baru kemarin nih. Ada lagu sih yang baru kemarin gue lihat. Itu lu konsepnya lagi di bioskop kecil gitu. Apa judulnya? Terima kasih. Itu memang paling baru ya? Yang paling baru. Karena masih 3 minggu tuh. Yang paling baru. 3 minggu. Nah itu ntar kita cerita ke situ ya. Oke. Ini kita kan kita udah tahu Armada. Cuman Armada itu sebenarnya bukan awalnya namanya bukan Armada. Awalnya dulu Kertas bandnya namanya. Benar ya? Benar. Oke. Benar. Sekarang kan ceritain gimana caranya Kertas itu jadi waktu itu sampai dar gitu. Lu punya koneksi bagaimana? Ordal. Kan susah loh zaman itu ya. Zaman itu tahun 2000 berapa ya? 2005, 2006. Nah, 2005 itu masih zamannya label soalnya. Tapi dia 2005 ya benar. Betul ya? Zamannya label dan nggak bisa kayak sekarang yang langsung siapa aja bisa keluar di ini loh. Bener. Dan kalian asli orang mana semua? Palembang. Oh, Wongkito Galo. Wongkito Galo. Di Palembang berarti lu label tetap nyari ke Jakarta dong? Iya, harus berangkat. Pasti. Nggak bisa, belum ada internet yang kirim-kirim. Nggak ada dong, nggak ada gitu dong. Oke, ceritain gimana caranya. Dulu tuh lu kalau nggak salah berlima dulu ya? Berlima. Nah, gimana Jadi, awalnya bikin? kita tuh sebenarnya nih kenal. Jadi di Palembang itu semua musisi tuh kenal. Semua musisi itu hampir rata-rata nongkrong bareng lah. Nongkrongnya bareng. Ada Saling kenal, di satu studio namanya Studio Baliga. Kayaknya masih ada sekarang. Cuman Berarti lu sama si itu lain lagi ya? Oh bukan itu kayak. Jadi ada satu studio namanya Baliga. Jadi siapapun yang mau dikenal dan punya label musisi harus latihan di situ dulu.
Karena tempat nongkrongnya musisi-musisi di sana. Terus oke. dia modelan studionya tuh kayak model kaca gitu bang. Bukan label ya? Bukan. Oke, tempat nongkrongan ya? Tempat Sama studio. studio latihan aja. Oke. Tapi dia kayak model akuarium gitu. Jadi bisa lihat. Oh, bisa nonton yang Bisa latihan. Oh. Jadi orang-orang yang latihan di situ udah Harus kayak bagus. udah kayak performnya Karena banyak yang nonton. banyak yang nonton. Oh, iya. Apalagi Validasinya kayak gitu. validasinya modelnya Gue begitu. pernah tuh Validasinya ketemu gitu. seperti itu. Validasi. Kalau ada yang nonton lebih seru nih. Validasi. Bagus lagunya. ini. Validasi kayak Pakai ini ya, repertoire. Dan yang nonton kan anak-anak band juga. Iya. Jadi ngerasa kayak kalau udah dianggap sama mereka berarti bisa lah gue di labelin musisi gitu. Oke. Nah semua tuh punya, kita dulu berlima punya band masing-masing. Oh, bukan satu band. Bukan. Oke. Punya band masing-masing. Tapi semua bandnya kita ini nih fokusnya cuman festivalan. Yang dikejar tuh festivalan. Oke. Dapat the best, udah selesai happy. Terus nanti ngejar festival yang lain lagi. Oke. Dapat the best, udah gitu aja. Terus setinggi-tingginya paling cuman buat ini main apa? di kafe. Main di kafe. Nah, berarti gini, kalau festivalan itu lagunya cover apa lagu sendiri? Lagu cover. Lagu cover. Bawain Mr. Big. Oh, oke. Dream Theater, Iya. gitu-gitu. Cari the best Iya. ya, cari juara. Ingwi Malmsteen. Yang begitu-begitu, rock-rock 90s gitu. Terus apa? Ya mayoritas kita waktu itu tuh dulu tuh mindsetnya adalah berhasil itu kalau udah bisa reguleran kafe. That's it. Oh, Jadi top mainnya topnya anak-anak sana musisi kalau udah main di kafe keren. udah main di kafe top 40 Udah bisa dibayar. udah bisa dibayar, udah segitu aja. Oke, siap. Segitu aja. Oke. Nah, gue tuh dan anak-anak juga punya pemikiran kita kalau mau lebih upgrade lagi nggak cuman begitu doang, harus punya karya, Oh, iya, harus punya ini. Nah, Ini lu nih akhirnya yang punya pikiran gitu nih. iya sebenarnya semuanya Oke, sama, oke, oke, kegelisahannya sama. Malah sebenarnya Mai lebih dulu waktu duluan itu, dia. lebih dulu. Nyemplung ke sana lebih dulu. Makan ditipu. Nah ya itu. Dia tadi cerita, lu duluan lebih ke Iya, gua dulu- original song ya. Iya, gue lebih Iya. pada itu. Dia ini bandnya zaman dulu band yang famous banget bang Di sana? di Palembang. Wih, Tiap acara-acara gede mereka main. lu pegang apa di sana? Main Main gitar. Sama gitar, tetap. Terus acara-acara gede Udah kayak pembuka gitu-gitu. band-band Oh, pembuka. kalau ada artis band bukanya lu. Oh, waktu itu juga jangan-jangan lu waktu pas Sondernalin. Saudara Saudara dia sempat Iya, main. sempat. Oh, iya. Dia Oke, main. terus? Begitulah. Nah, cuman kita juga berpikir, wah kalau kita cuman endingnya cuman main di reguleran cafe, terus apa istilahnya reguleran tuh topnya lagi adalah bukan main di cafe di Palembang ini, doang, tapi apa, itu motor? tuh yang muter Apa itu namanya? istilahnya itu ya? Long trip. Long trip. Gue pernah soalnya. Nah itu tuh udah berasa yang gimana gitu. Nah kita nggak pengen cuman segitu aja. Long trip tuh kan bawain lagu orang. Iyalah, Pengennya iyalah. tuh pengen jadi kayak Slang, bawain lagu sendiri, pengen jadi Shilon Seven, Padi, Elemen juga gitu. Nah itu akhirnya itulah yang buat kita kayak udah cabutan aja. Dibentuk, bikin nama kertas, terus waktu itu ada juga abang-abangan kita dulu, Benny Mentor lah, Hadislani namanya. Oke. Nah itu termasuk yang bisa dibilang orang Palembang di era itu yang tembus industri. Oh ya, dia punya koneksi lah. Punya- Oke, ngerti gue. Kan dia Punya band Vena. punya band namanya Vena dulu. Oke. Musika kontrak di musika saat itu. leadingannya Peter Pan waktu itu kalau nggak salah. Nah dialah yang maksudnya membuka cakrawala juga gitu. Iya. Kita dikumpulin, gabung, bikin Kekasih yang tadi anggap itu. Itu lagunya berarti Benny. Lagunya Benny. Oke. Andit waktu itu sudah hampir meninggalkan dunia kemusisiannya. Dia Terselamatkan dia. enggak downgrade sebenarnya. Karena dia udah kerja, Bang. Lu kerja Saat apa? itu kerja jadi trader. Trader dia. Forex. Oh, lu ini. Main Apa? forex. Pialang saham. Oh, pialang. Lot, main lot. Betul tuh. Waduh, Pakai gede telepon, tuh, gede dari tuh. bayi gitu kan. Duitnya Zamannya di gede. telepon. Oh, dulu udah di situ. Dari situ. Udah situ Nah, dia. terus. Yang lain Mai dulu waktu itu belum masuk, dia masih sama bandnya.
Nah, Lu berlima kan dulu? Iya, pas si kekasih yang tadi anggap itu akhirnya bikin semua, kita bajak Andit dari kantornya. Kita mau terus kita jemput nih, kita jemput kan. Yuk, take drum gitu. Masih pakai Terus baju dia, dasi. Oke, lagu yang kemarin kan bukan, beda lagi. Karena masih lagu yang kemarin kan? karena kekasih yang tadi karena kekasih yang tadi anggap itu kita baru dapet, gua ada Rada sama Benny itu berapa hari sebelum. Nah, Andi tuh nggak ikut nongkrong Nggak ikut pas yang pertamanya. proses itu. Oke. Jadi dia mikirnya masih lagu yang sebelumnya. Oke. Ternyata beda lagi, terus gimana? Udah take aja. Oke. Nah, udah jadi lagunya. Kirim ke label. Belum, Bang. Oh, belum. Kita mulainya dari radio lokal. Radio lokal masih di seputar Palembang. Masih di Jadi Palembang. maksudnya itu pas udah jadi kayak di master lah, udah jadi master lah ya. Ya, udah. Itu dikirim ke radio. Master Masih di seputar master Palembang. kayaknya enggak sih, Bang. Ya, Balance lagi. Oke lah, balancing lah. Balancing lah, oke ya. Balance lah, cuman Kapasitasnya masih doang. balancing. Iya. Berarti lu Secara- bikin covernya sendiri juga tuh. Pakai ngeburn CD sendiri. Ngeburn CD Binem. sendiri. Tapi ini berapa lagu isinya? 3 cuma. Enggak, waktu yang kekasih yang tadi anggap cuma satu. Cuma satu. Kekasih yang tadi anggap cuma Oke, satu. lu kirim ke radio semuanya. Kirim ke radio. Tes market nih Tes ceritanya. market. Sampai radio. Masuk ke Ramayana. Iya, itu belum, enggak. belum. Ini apa namanya? Ke radio kan. Oke. Pas ke radio, nih puterinnya nih band lokal anak Palembang gitu. Oh gitu ya. Ya. Depan mata kita dimasukin ke tong sampah. Serius banget. Iya, pernah. Iya, oh, oke. Nah, hati-hati tuh Mang Gaya sama orang. Kita nggak pernah tahu dia siapa. Kita pikir, oh oke, radio ditolak. Nah ini kita harus kasih shout out buat RRI Pro 2 Palembang. Dia satu-satunya radio yang muterin kita waktu itu. Pertama kali. RRI. Pro 2 Palembang. Saya juga pernah siaran di RRI. Wow. Nah mereka excited gitu. Oh ini ya, apa namanya, anak Palembang gitu. Tapi belum begitu begitu diputar. Tapi minimal mereka excited untuk wah ada anak lokal. Dia seneng lah sama orang-orang. Nah, kita kan gemes nih, gemesnya yang namanya musisi punya karya kan pengen karyanya muter terus Ya, kan. ya. Gimana ya caranya mikir gitu. Akhirnya ketemulah ide untuk datang ke bagian informasi di mall-mall. Ya Ramayana. Siapa tuh yang punya ide itu? Random aja, gue lupa. Entah gue apa anak-anak Lu lupa. datengin informasi terus. Kan yang informasi dia yang play lagu di. Oh dia yang play ya? Kan dia yang Oh, iya, play iya, oke. seharian lagu yang diputer di mall kan. Itu ngomong apa? Ya udah, sosok. Hendra. Bukan namanya Hendra, kalau nggak Hendra sama Herman. Iya, pertama dia yang cowok, terus tapi kalau yang di Ramayana itu kayaknya perempuan deh waktu itu. Pokoknya begitulah. Oke, lu samperin. Banyak samperin. Puterin dong gitu. Iya, Bang puterin dong. Terus Kak puterin dong kalau yang cewek. Terus kita ya sosok ganteng aja lah. Muka juga kucel-kucel semua begitu, sosok ganteng aja. Puterin dong gitu-gitu. Nggak tahu kenapa alhamdulillah izin Allah diputer Bang. Pernah sampai era itu tuh era naik-naiknya Flanela sama Oh, Flanela. The Rain. Si Flanela Kidnap. yang Kidnap, ya Mas Kidnap. Flanela yang Aku Bisa kalau nggak salah. Album keduanya mereka ya. Terus apa era-era itu diputer lah sampai kita dapat laporan dari anak kampus kan. Gue tuh termasuk tipikal yang kalau di kampus tuh suka nampang Bang. Nampang tuh. Maksudnya kalau kelas lagi off, gue ke kantin gonjreng-gonjreng nyanyi-nyanyi. Oh, Banci tampil lah. Iya, masih tampil. Nyanyi-nyanyi. Ntar ada temen-temen cewek-cewek yang request dong. Aduh, lapor dibeli makan Oke. gitu, baru nyanyi gitu-gitu. Modelnya gitu-gitu. Dia tahu potensi. Oke. Terus Nah, terus dikasih laporan bahwa kan ada beberapa teman-teman yang kita juga dengerin kan, circle terdekat bahwa ini lagu kita. Terus dikasih tahu bahwa di PTC ada salah satu mall. Dibilang lagu ini
pas gue kemarin ke sana, masuknya pagi, keluarnya sore, lagu itu terus yang diputer. Jadi artinya kami ke informasi itu berhasil, Bang. Berarti cewek tuh. Mungkin. Tapi maksudnya gini, kalau dia bilang dia masuknya pagi, terus nge-mall seharian, sore keluar, lagu itu terus yang diputer. Kan CD yang kami kasih cuma satu lagu. Satu lagu, berarti itu terus. Itu aja terus diputer sama dia. Either itu dia seneng atau itu player terusak. Ada lagi opsi loh. Kalau enggak dia lagi merasakan apa yang di lagu itu. Iya. Bener. Oh iya itu. Itu Nggak karena dianggap kekasihnya kan, karena dia kan? lagu itu waktu pas keluar banyak yang gini, ih gue banget. Gitu kan? Iya. Ya kan itu banget tuh. Nah, Iya benar-benar. Di apa namanya? Disitulah baru radio mulai nerima, ya akhirnya kalau ada demand pasti kan Pasti ada barang kan gitu. Barangnya nggak ada, baru nyari mana yang namanya kertas apa gitu. Bis apa namanya? Bis di angkot-angkot juga sering diputer kan. Nah, radio-radio yang mulai Pengamen kali ya. mulai nerima muter itu pun nggak tahu Bang kalau itu tuh band. Band Palembang. Mereka pikir itu band baru. Yang baru keluar album. Iya. Belajar lah. Intinya gitu band Jakarta lah. Pikiran mereka Antara begitu. pokoknya Berarti Jawa lah. bagus balancingnya. Pokoknya Jawa lah mereka mikirnya. Oke. entah kan waktu itu juga begitu kan, Jakarta, Bandung, Iya. Surabaya kan masih dikuasain sama 3 kota itu kan. Nah itu. Nah akhirnya dari situlah kita punya percaya diri. Oh rekam lagi deh lagu yang lain. Nah rekam lagu yang lain. Ada 3 lagu ya. 3 lagu kertas tuh. Udah. Edarnya cuma buat sekitaran Palembang Bang sebenarnya. Oh jadi nggak lagu itu tuh booming bukan gara-gara Kekasih yang- label ya? Bukan. Jadi gara-gara disenengin di situ ya? Disenengin di sepalembang. Ya alhamdulillah akhirnya di Palembang tuh semua acara kertas semua yang main. Oh iyalah. Semua acara pensi, kawinan. Berarti lu ceritanya sama Sunatan. kayak kangen loh. Iya, Kalau kalau meledak duluan juga tuh kan? kalau kangen tuh kan meledaknya di Lampung bajakan-bajakan. Iya, begitu. Nah, Kan kita gitu, masuk begitu. bajakan. Oh gitu ya? Begitu. Oke. Tiba-tiba lu bisa jadi di label. Ada salah satu produser yang datang ke kita. Widih. Iya. Udah gak gini ya. Ya, udah. Datang nih nyamperin. Datang. Dari label. Dari Jakarta ya. Kesama tuh ke lu? Ke kita pas abis manggung ya kalau nggak salah ya. Abis manggung terus kenalan gitu, saya produser dari Jakarta gitu-gitu. Tapi bukan label besar. Oke. Bukan label besar. Nah disitulah akhirnya, oh iya, seru nih gitu. Karena waktu itu memang harapannya adalah tembus label gede Bang. Oke. Karena after rekaman yang 3 lagu itu dan itu muter, kita sempet tur Sumatera Bang. Hanya modal 3 lagu jatuhnya. Dan belum di label. Dan belum di label. Udah tur. Bajakannya udah nyebar ke tur semua. Indonesia. Tapi bajakannya udah. Dari bajakan lu gak dapet apa-apa dong? Enggak ada nih bajakan. Emang ada yang dapat bajakan? Iya sih. Kan sebenarnya ada Kecuali yang ngebajak. Oke. Waktu itu gue nggak tahu sih bisa ngebajak sendiri. Nah, kenapa gak kepikiran itu? Kenapa gak kepikiran, gue cetak jadi gue jual sendiri deh. Kenapa gak kepikiran gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya waktu itu Visioner aja lo yang pengennya label ya. iya, di kepala kita tuh nggak ada tuh kayak anak-anak sekarang yang ini sendiri sendiri gitu nggak. Kan era itu mungkin faktor brainwash juga kali ya, bahwa kalau mau tembus se-Indonesia ya harus di label, harus masuk gitu kan. Yang polanya kan begitu. Akhirnya lu tembus ke Jakarta nih dengan Tembus ke label Jakarta ini. dengan- Lu berangkat Jakarta nih? Berangkat semua. Berangkat semua. Belum ada lu? Mai belum masuk. Belum. Oke, lu masuk nih ke Jakarta nih ke label. Mas, nanti dulu masuk boleh. Tunggu ceritanya Mas. Saya masuk ntar kita Ini masuk. ceritain nanti lu Ya, masuk. pas udah Armada mana masuk. Jeng jeng. Oke, lu masuk ke si label itu kan? Ya, Label yang waktu label. itu datang nyamperin. Heeh. Tinggal di situ dong. Kan lu udah punya rumah di Jakarta. Enggak, nebeng jatuhnya. Nebeng. Nebeng ya. Nebeng. Udah nebeng. Kan kalau di Palembang tuh Ya, nebeng. di Palembang tuh punya istilah Bang. Mati dem asal ngetop. Apa tuh? Mati nggak apa-apa.
mati deh Mas Altop. Ya kalau udah namanya merantau di luaran mati nggak apa-apa, yang penting udah laptop tuh dalam artian bukan nama besar, tapi dia berhasil gitu. Ya, berhasil. Bukan ada itunya ya. bukan terkenal, bukan. Laptop tuh maksudnya bukan terkenal, tapi dia berhasil. Gitu. Iya. Jadi ya kita nggak udah punya mental kayak kalau gue balik begini Tangan kosong. aja, Jadi malu. berarti lu di situ berangkat tuh udah niat gua tarung di Jakarta. Tarung. Ini yang kerja gimana? Ninggalin. Dari yang tiap bulan kipas-kipas, sekarang nangis. Oke. Oke. Jadi gembel. Oke. Masuk di Jakarta. Lu tinggal tuh di mana? Tinggal di mana? Tinggal numpang. Numpang di label apa di mana? Numpang di label. Oke. Numpang di label. Ternyata dia bikinin lalu album. Bikin album. Masuk ke label ini. Masuk label. Keluarlah CD Keluar dan kaset. CD, kaset. Udah ada CD belum? Sudah kan? Udah CD. Udah. CD kaset. Kaset. Oke. Start keluar. Tahu-tahu meledak kan lagu itu. Iya, lagunya meledak. Oke. Berarti kan lu udah langsung terkenal nih. Iya. Lagunya. Udah mulai Lagunya. Manggungnya? Manggungnya enggak. Belum. Loh, kok gitu? Nah, itu waktu itu Manggungnya itu ada, tapi kita masih nyari ada. sendiri, Bang. Bukan manajemen. Tapi kan harusnya hukum alamnya kalau meledak dicari orang untuk manggung. Iya, nah itu tuh waktu itu nggak ngerti kondisinya gimana, tapi yang jadi akhirnya kan kita lepas sama label itu. Lepasnya tuh karena kita ngerasanya gini, materinya tuh bagus, di pasaran rame, kok nggak ada panggung. nggak ada panggungan, nggak ada apa nih yang salah, apa yang harus di itu. Nah, tapi itu nggak ketemu titik temu. Akhirnya kita pisah. Gitu. Oke, yang ini yang menyebabkan lu bukan yang akhirnya nama lu harus ganti itu kertas. Iya, salah satunya. Biar maksudnya karena lepas dari label yang lama. Lepas karena lu masih ada kontrak. Iya, break kontrak gitu. Break kontrak jatuhnya. Iya, jadi lu kontrak masih jalan tapi lu pengen pisah. Iya. Dan lu melepaskan nama kertas itu. Lepasin. Wah, berani lu tapi padahal orang boomingnya taunya kertas. Karena kita mikirnya gini, kalau orangnya sama, yang nyanyi sama, benang merahnya juga sama, kayaknya nggak ada masalah. Gitu mikirnya. Toh juga kita belum yang terkenal banget gitu. Kan terkenalnya bukan satu Indonesia boom yang pecah-pecah banget gitu loh, Bang. Cuman yang Berarti lu langsung pas zaman kertas itu lagu booming tapi gak ada panggung. Band tadi anggap dong. bukan band nggak dianggap, band hantu. Merasanya begitu ya. Band hantu. Lagu meledak tapi kok gak ada panggungnya. Oke. Dan lu berarti konflik dong. Ada konflik dengan si label itu. Sampai urusan hukum nggak? Iya. Sempat. Masih tuntut menuntut lah. Sempat. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik lah dari dua belah pihak. Kalau dengan baik kenapa nama lu tetap ganti? Kita yang memutuskan. Lu nggak yang pengen ada ini, Bang. Iya, Maksudnya nanti daripada kedepannya ada apa gitu nggak enak. Jadi udah ganti nama aja sekalian. Berarti lu nggak pernah bawain juga dong lagu itu lagi? Kertas. Iya. Special occasion aja. Iya, maksudnya udah jarang ya. Iya, setelah Armada kita 2005 sampai sekarang kayaknya nggak nyampe 30-40 kali kayaknya nggak sampai segitu kita bawain. Oke. Gitu. Akhirnya lu ketemu label keluar pakai nama baru, bikin logo baru, orang-orang masih tetap itu. Iya. Apa main masuk? Keluar dulu satu album. Oh, keluar dulu satu. Oh, lu belum nih. Berarti lu masuk ke labelnya. Kita suruh kemana dulu nih? Gua ngerokok lu. Apa suruh ke Bogor dulu? Nah, lu labelnya itu langsung ganti label lagi kan? Langsung ganti label. Iya, langsung ganti Waktu itu titip Eder ya kita ya. Titip Eder sama Alfa waktu Master itu. Listen. Oh, Alfa. Master License ya. Mirip. Oke. Make it langsung di situ. Album pertama Armada. Album pertama Armada. Make it. Untuk keluarga dan ya kenalan terdekat. Oh, belum juga. Enggak. Tapi kita kalau sekarang ditanya perasaan kita happy malah sebenarnya, Bang. Si album pertama itu nggak make it. Karena kalau album pertama itu pecah,
kayak kita waktu itu dagunya udah sampai langit ke-18 kayaknya. Oh, itu yang Kan membuat- maksudnya egonya lagi Ingat, tinggi, tiba-tiba ngebom, bisa begini kita lihat orang gitu. Ngerti. Bener juga sih. Jadi gagal kan waktu itu, udah stres juga. Ada satu gitaris kita yang cabut. Oh, dicabut. Kita cabut. kondisinya. Ini Samo. Belum Belum masuk. Masih agak lama dia, belum, Bang? diajak, Bang. Masih belum. Bentar ya, Mas. Oke. Masih lama. Sabar, Mas. ada kisahnya tersendiri dia masuk. Oke. Dia ada kisah tersendiri. Cabut, lu nggak cari pengganti tuh. Nah, album Sempat pertama. mencoba jalan berempat. Oke. Jalan berempat. Tapi pakai Masih ada editionnya. keyboard juga kan? Enggak, kita nggak pakai Dulu keyboard. waktu itu enggak. Belum. Armada album pertama tuh udah berempat. Iya, Armada album pertama berempat, tapi kalau manggung tuh additional Nggak ada, kita nggak pakai additional berempat. si Elang Keyboard. gitar. Oh iya, gitar. Mas nemenin dia dulu boleh nggak? Enggak, sebenarnya Mas ini bandnya apa namanya? Dia ini dari band Saya itu nyamar, nyamar. Coba tolong Tadi di itu bukan browsing. saya sebenarnya. Coba tolong di browsing bener nggak mereka sebenarnya? Saya bingung ini band apa ini namanya? Boleh nggak? Imposter ini. Yang ini yang ngobrolnya berdua dulu ya. Nggak teman-teman boleh. Oke. Gak make it berarti waktu sama Nggak apa? make it. Nggak. Alhamdulillah nggak make it. Lu tinggal di mana itu? Kayak numpang lagi. Kan kami waktu itu hampir ganti nama jadi nomaden. Oke. Pindah. Lu numpang di situ. Akhirnya lu terus nih nggak mau balik lu. Enggak. Nggak mau ya. Wah tadi apa motonya? Pantang. Patah ya. Si gila ya. Dia orang Sumatera nih. Lihat nih. Walaupun sempet tergoda juga anak-anak untuk balik. Oke. Akhirnya berapa lama kemudian lu akhirnya dapat kontraknya kalau nggak salah yang pas meledak ada di Emotion ya? Emotion. Nah itu siapa kok bisa masuk Emotion? Setelah gua dateng. Nah, dia masuk. Pas kan bridging-nya kan. Itu emang gua tunggu-tunggu emang. Dia masuk. Saat itu dia masuk album itu. Tapi belum selesai. Iya, belum. Harus kita ceritakan. Dia baru masuk, mau nangis langsung dia. Dia mau keluar bangsa itu. Dia mau masuk, ini mau keluar ngomong. Iya. Mau nggak jadi. Jadi gua tuh kan anak ini berempat nih jalan. Udah Armada gitu. Nah gua tuh ditelepon Sama? sama ada gitaris Armada apa yang udah nggak lagi Rada terus telepon Endra. Nah, Rizal nelfon juga Andi nelfon ngajakin inilah Jakarta. Nah gua tuh ragu-ragu sebenarnya aduh. Dia Lu masih ini. di sana. Gua di Palembang. Masih di Palembang. Oke. Gua Kan kan kayak yang- ngeband tuh kayak gini. Kalau gua tuh ngeband tuh kayak kita temenan boleh masuk gitu loh. Kalau udah kerjaan kan kadang Iya. jadi nggak masuk gitu. Nah, gue ragu-ragu. Nah, kebetulan gue itu sebenarnya gue nggak ada niat mau masuk. Gue udah nggak mau sebenarnya. Gue nggak ada niat sebenarnya. Nah, jadi pas gue ke Jakarta, Itu kan versi dia tapi bang. Itu versi kita. nggak. Oke. Terus. Tapi ketawa. Terus. Ini bentar lagi berantem nih. Terus. Gue datanglah ke Jakarta. Tiba-tiba anak-anak lagi bikin demo. Di situ anak-anak lagi bikin demo. Itu lagunya kalau ini lagu yang itu yang ingat nggak kalau kamu? Untuk album kedua, Nggak ingat nggak lagi? Cinta Itu Buta. Ah, benar. Lagu yang itu. Bagus. Ada yang seru. Oke, iya. Gue kepret. Oke, langsung disuruh take kan. Ini lo isi dah ini segala macam. Dia Model dia excited banget loh kata Rada waktu itu kalau disuruh dateng. Seriusnya beneran dah? Beneran gak tidak? Yang modal. Dia super dia super excited bang. Karena kondisinya bertahun-tahun dia jadi artis cuma di Palembang doang. Nggak pernah dia ngerasain tur Sumatera. Ketipu lagi. nggak bisa gue 2 lawan 1 gue. Terjadi kebohongan yang benar. Jadi tuh pas ditelepon tuh, beneran ya? Gue diajak ke Armada nih. Happy banget tuh. Akhirnya aku terangkat dari lubang ini. Akhirnya teman-temanku. Waktu itu sebenarnya Mai masuk itu karena referensinya Rada. Jadi Rada tuh ngerasa kayak selama ini kan mainnya berdua pas di kertas kan. Kalau sekarang tuh main sendiri tuh dia butuh kayak ngerasa butuh partner. Oke. Terus pengennya nggak pengen ngambil dari Jakarta atau Bandung atau mana. Pengennya rasanya tuh kayak ya ngeband Palembang semuanya aja sekalian. Iya. Nah dia salah satu kandidat.
yang menurut kita sebenarnya main gitarnya biasa aja, tapi bisa bikin lagu bang. Oh, itu sakti. Dan bisa bikin enak lagu gitu. Wih, Gitu. tadi barusan habis jatuh itu angkat lagi. Ntar ada lagi nih. Kalau gue fair, Oke. iya kalau gue fair bahwa kalau yang di Palembang yang jago-jago, bang kalau di Palembang tuh zaman Jago-jago kita semua. ya main gitar tuh Ingwi Malmsteen tuh gue sampai begini-begini bang. Nah, lu juga salah satu tuh yang mau gue tanya. Lu kan kalau gue denger tadi lu mainnya rock waktu Iya. cover. Pas bagian kesini lu nge-pop abis. Nah. Itu menahannya gimana? Kami termasuk yang tidak mengikuti Itu. alur Festival. anak-anak Oh, musisi Palembang. Oke. Karena semuanya, ya maksudnya, Ya pada era itu kan lagi rock. Oh iya. gitu kan. Festival. Andi tuh langganan juara festival, bass drum, sering Rock dong dulu. Iya. bawanya drum progresif. teater. Oke. Kalau nggak ribet nggak menang. Oh iya. Nggak ribet. Kok juga kalau sedikit kalah ya. Nah, kalau secara skill di Armada itu yang paling jago, maksudnya ya secara piala dan Iya, segala iya. macamnya Andit memang. Ini langganan bass drum kalau di Ngeri, Palembang. Untuk skill, Mai itu di bawah rata-rata anak-anak di Palembang. Oke. Sebenarnya. Cuman bikin lagu. Cuman yang lain tuh nggak bikin lagu. Dia salah satu pioner lah. Dia Visioner loh. visioner dia. Itu yang dapat duit tuh. Salah satu band yang pede mau lagu sendiri. Iya. Palembang. Tapi memang public enemy juga dia sebenarnya. Sebenarnya gue lebih kepada ini aja sih. Songong banget. Songong banget bang. Gitu. Kayak artis banget. Kayak artis banget. Gue bilang sama Rada, yakin bro, nama baik band kita rusak. Nggak, tapi maksudnya pas dia datang, gue tuh sebenarnya Lu mau keluar tapi ya? gue mau keluar waktu itu. Bukan mau keluar, masih gamang. Waktu itu ini bang, ini eksklusif nih, cuman di podcast ini. Nah, ini nih. Jadi highlight. Tapi benar belum pernah gue cerita. Tapi kampret sih dia cara dia menyampaikannya itu. Gue habis jalan nih sama si. Bentar. Gue ditawarin nih. Sebelum dia ceritain, gue hari pertama datang itu bikin demo bang. Gue bikin demo ya. Dia nggak ada. Dia malam. Gue masih habis take demo lagu. Gue nongkrong di luar mana. Dia baru datang. Terus dia langsung salaman. Dia ngajak salaman gue. Ya selamat bergabung di Armada ya. Padahal lu belum mau bergabung baru ikut demo. Udah. Iya, ya akhirnya inilah kan. Udah dia. Lanjutnya. Terus cerita dia makanya. Oke. Terus datang kan gue tuh sedang menjajaki dengan band lain. Sebutlah. Waktu itu namanya Domino. Oh si Ade. Mau ngajakin dia. Waktu itu formatnya adalah gua, Ade, JJ, Lucky, sama Rizal. Rizal, ya pokoknya kan itu band Anak Ize. Green Band Iya. Ize itu Oh si anak-anak Green Rizal. Band. Iya. Rizal. Si ini Lucky juga Lucky Peter Pan dulu Iya. ya. Lucky. Oke. Gue bilang, wih, ini anak kasih-kasih banget nih gitu kan. Dia nggak tahu nih mereka nih. Mereka penjajakan. Mereka nggak tahu. Kita Gue bikin demo penjajakan. Kita tetap lagi Mereka ini tetap- mau tadi itu. Gue penjajakan. Oke. Yang bikin gue tergoda waktu itu kan undernya Om Adri Subono bang. Iya. Java Musik Indo. Java Musik Indo. Java Musik Di kepala gue sama Armada nggak manggung-manggung. Kalau sama yang ini minimal gue Dapat uang saku. Pembuka band luar dulu Iya. kan ibaratnya gitu kan. nggak cuman itu, tapi minimal gue bisa kerja nih jadi tukang potong tiket apa dapat bulanan. Gue mikirnya karena hampir berapa tahun di Jakarta nggak bisa kirim uang ke rumah tuh rasa-rasa kayak anak laki pertama tuh rasanya gimana gitu. Nah di situ tuh Gamang gue sempat big take demo juga sempat sama ini yang ngedirect yang ngedirect ini almarhum Mas Hari ini
Mas Budiman. Hari Budiman. Iya di Cidodol kan. Dia di Cidodol. Di tempat elemen itu. Udah berapa kali gue nongkrong situ, anak-anak nggak tahu. Oke, jadi lu Anak-anak sendiri nggak nih, main sendiri. Iya, main sendiri. sendiri. Main sendiri. Jadi mereka tahunya cuma bikin lagu buat ini. Terus gue mikir, sementara itu loh ya. gue waktu itu mikirnya mereka kan arahnya waktu itu kan agak di-stroke begitu kan. Terus gue Iya, The Stroke ya. lucu juga. Itu sejujurnya itu pertama kali gue denger The Stroke dan langsung jatuh cinta. Reptilia. Iya, lewat mereka karena dengerin kan. Wah, asik. Terus kebayang lah nanti akan begini gitu. Cuman akhirnya malam itu gue abis pulang ketemu sama Mereka. Om Adri. Om Adri dan langsung ketemu Om Adrinya. Dan gue cerita, gue curhat kan. Bahwa Om Adri gue posisinya lagi begini gitu. Tapi gue juga nyaman sama anak-anak ini. Nothing personal ya maksudnya ya. Sama anak-anak juga. Ayo, tapi gue juga punya ini teman-teman band yang sekarang juga lagi sama-sama berjuang gitu. Terus Om Adri pesannya cuma gini. Kamu bawa tahajud aja, bawa sholat gitu. Kamu minta sama Allah aja. Tuh masih ingat banget tuh gue Om Adri bilang gitu. Padahal bayangan gue waktu itu, harapannya waktu itu Ngomong apa? Om Adrinya, udah kamu sini aja nanti Om yang fight gitu. Wah gitu kan. Ternyata nggak seperti yang gue harapin. Tapi jawabannya dia itu yang membuat gue akhirnya ya doa, ya sholat, ya nanya, yang akhirnya balik lagi ke anak-anak. Gue pas pulang ngomong dia, tuh gue kayaknya mau cabut dari Ahmad. Lu sempet ngomong. Gue baru masuk kan. Tahu gitu ngapain gue di sini kan? Iya. Itu baru berapa hari tuh dia di Jakarta. Terus tuh ngomong gitu gimana? Terus dia cuma gitu, hah? Serius nih? Ya nggak tahu lah nih, masih ini sih, gue belum juga ngobrol sama anak-anak semua gitu. Tapi sampai akhirnya dapat jawabannya adalah balik ke Armada. Jadi gue melepas si Domino. Di meetingin sama Armada enggak? Enggak di meetingin, gue akhirnya ngobrol. Jadi gue confession gitu lah, gitu. Jadi gue pengakuan lah karena sebenarnya gue selama ini ya begini, tapi gue tetap memilih kalian. Oh. Jadi mau marah kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Gua tetap pinter juga momennya ya. Masuk kan dia bagus ya. Sebenarnya kita pada posisi dia ngomong itu sebenarnya kayak lebih pasrah ya. Iya. Tapi mau apa juga nggak bisa Om. Iya, Pasrah aja gitu kan. Mau misalnya kita mau maksain dia di kita juga kan masa depan dia juga Iya, dipertaruhkan gitu kan. betul. Ya udah lah gitu kan. Gimana kalau gitu? Cuma jadi gitu ya. Gue tetap milih lu. Gue tetap Gitu ya. milih. Padahal sebenarnya coba kalau dia bilang, kamu di sini aja nanti lu kan. Karena sebenarnya waktu itu juga punya pandangan bahwa ya kalau memang ini bukan rezekinya, nggak jodohnya naik nih Armada, mereka mau pulang juga nggak apa-apa. Gue tetap akan stay di Jakarta. Paling ikut ini di kepala gue tuh mau ngikut Mas Irfnat. Oh, Irfanat. Iya, backing. Iya, Lumayan kan, iya, Bang, waktu itu. iya. Beberapa kali tuh. Irfan, lu juga belum sini janji sama gue lu. Terus, Beberapa kali diajakin, ya salah satu yang menyelamatkan juga lah dari sisi ekonomi gitu. oh iya. Iya, Oke. lumayan. Akhirnya jadilah, nggak jadi. Akhirnya lu bikin tuh demo, Demo lu masukin ke Emotion. Emotion. Oke. Diterima langsung. Tertarik. Tertarik mereka. Tertarik mereka. Mereka ngerespon baik. Respon Respon baik. baik. Akhirnya kontrak. Iya. Akhirnya kontrak. Pas udah ada dulu dong. Jagoan udah datang dong dari Palembang. Iya dah. Ini udah. Nah, yang jadi jagoan lagu siapa? Backingnya udah diterima lah. Oke. Lagu siapa nih jadi Buka dijadiin? hatimu pertama. Itu Buka lagu hatimu siapa? main. Tapi liriknya kan kita ganti Bang. tapi liriknya kita liriknya ganti diganti. Oke. Terus kan gini Bang, kadang tuh Kayak gini, lagu itu sebenarnya sudah dia bawakan di band-band dia sebelumnya. Sudah jadi lah. Sudah dibawakan lah gitu. Tapi sudah tahu anak-anak yang lain gitu kan. sudah tahu, dibawain. Bang. Pernah didengerin kali. ya kan? Liriknya kita ganti. Liriknya Karena pasti ada yang diganti. salah nih di Oh, lagu jadi ini. liriknya diganti semua. Iya. Liriknya ganti. Siapa yang bikin lirik?
Rame-rame saat itu. Oh, rame-rame. Waktu itu. Jadi bukan dia aja ya. Bukan dia aja. Karena kalau dengan lirik aslinya kan biasa aja. Jadi Biasa aja. Di Palembang aja dia. Tapi kan ini banyak saingan semua. tapi ini gue yakin Bang Ferdi menyetujui statement ini. Lagu sebagus apapun tergantung yang nyanyi. Tapi Bang, sebelum lanjut nih. Jadi sebenarnya lagu Si Buka Hatimu ini dia punya story. Jadi kita tuh udah bikin demo berapa. Jadi dari sisi kan ada yang pegang manajer kita Wulur kan. Ini kayak belum oke, ini belum oke. Nah, jadi Si Buka Hatimu ini sebenarnya anak-anak nggak tahu apa gua ada lagu Buka Hatimu. Jadi di dalam kamar itu ada basisnya Armada, si Endra sama Rada. Mereka tuh lagi tiduran sambil ini. Nah, gue kan di kamar kita tuh kan ada kaca gede, gue main gitar gitu lagu itu. Nah, terus mereka ini lagu siapa nih? Lagu gue, udah ini nih bisa jadi single pertama nih. Jadi bikin, udah akhirnya kita berempat lah. Ini ngobrol kan, ini nih. Dia belum datang. Terus ditunjukin dia datang. Jal, ini nih Jal lagu bakal single. Kamu wah aja. Lagu Melayu nih. Kata siapa? Oh, dia kan habis dari stroke itu. Dengar. Gak mau gua katanya Melayu banget ini. Udah lupa lah akhirnya. Nah, jadi akhirnya kejadian 2 minggu kemudian, dua mingguan kemudian, entah apa yang merasuki di kepala dia. Tiba-tiba gua lagi nongkrong di depan gitu kan, terus lagu yang kemarin itu tuh yang mana itu? Yang katanya kemarin bagus. Mana lagu, coba catetin chordnya sama liriknya. Ke belakang dia kan, nyanyi dia bagus. Kita berempat, nah itu bagus ini lagu itu. Dia dengan santai pasti, nah itu bagus Yul. Lagunya ini lo nyanyiin. Kalau gue nyanyi pasti bagus. Udah bikin demonya malam ini kata. Ini bener, persaingannya luar biasa loh ternyata. Setelah itu dalam malam itu kita kerjain aransemennya itu dalam 1 malam itu. Sampai kita bikin take demonya. Dan itu menjadi akhirnya yang jadi master itu. Aransemen itu tetap. Ya aransemen itu. Akhirnya udah selesai. Si Andit pagi-pagi. Andit ini kan dari dulu memang hubungannya sama manajemen, sama label. Jadi dia nelpon lah Wulur. Lur, dengerin lagu baru kita nih, satu lagu. Si Wulur datang ke ini, dengerin lagu itu. Dia akhirnya, ini baru lagu. Nah mulai dari situ lah, mulai ke label-label segala macam. Jadi di situ lu jadi rada Melayu. Iya, karena di lagu itu. Karena dan itu yang meledak. Iya. Gue tuh waktu itu kenapa nggak mau bawain lagu itu sebenarnya lebih karena ya nuansanya kan Melayu banget. Nah gue nggak pengen identik dengan Melayunya sebenarnya karena era itu tuh kan era yang lagi Melayu banget gitu Bang. Iya lagi naik. Ya memang lagi itu kan lagi naik. Tapi gue melupakan sisi bisnisnya bahwa ya bodo amat lah orang mau ngomong apa, yang penting kan lagunya muter, airplay-nya bagus, panggungnya jalan, kan yang dikejar kan, karena kami memang visi misinya adalah bukan famous-nya yang kita kejar. Ini dulu nih kita. Tapi ininya waktunya. Kalau ini udah ada kita baru bisa tenang buat berkarya. Iya. Jadi ini masuk nih lagu di Emotion. Perlu berapa lama untuk rilis lagunya? Cepet. Baru 2 kali main acara. Enggak, ini ada ceritanya dulu. Ada ini selalu dulu. ada 2 versi di band. Enggak, kita sepakat dulu Bang. Ini album terakhir ya. Kita sempat ada ngomong begini. Ya, sempat. Ini project terakhir ya. Project terakhir. Gimana? Kan baru sign kontrak. Iya. Kan perjalanan kita dari 2005 Bang. Iya. Ini 2000 berapa? 2010 9. Oke, 2009. Tapi kan kontrak lu nggak mungkin cuma 1 album kan? Tapi terjadi. Kan obrolan itu terjadi. Kalau lu ngomong nih. Kalau lagunya nggak famous kan. Kalau lagi maksudnya udah berarti lu se pede itu, tapi pas bagian itu juga rada nggak pede ya. Iya. Jadi kita gitu ini terakhir ya, maksudnya terakhir. Jadi kalau ini kita nggak jalan, ya udah deh kita mau ngapain, satu mau pulang, mau ngapain. Karena ada banyak tuntutan juga. Mai sudah dituntut untuk ini tuh udah ultimatum semua dari keluarga. Oke. Andit harus udah pulang ke Palembang untuk nerusin usaha keluarga. Begitu juga dengan Rada, begitu juga dengan Mai. Nah yang luntang-lantung gak jelas kan gue sama Endra tuh. Kebayang tuh Endra akan balik lagi ke Bandung karena dia memang lama di Bandung. Oke. Nah bayangan gue ya itu ikut Mas Irnat awalnya. Iya. Kalau pokoknya lu mah tetap gak mau pulang ya. Iya, kalau proyek ini gak berhasil gue bayangannya begitu. Nah ternyata ya nggak kejadian apa yang kita pikirin. Meledak tuh. Karena nanti dulu ada lagi.
Cerita lagi. Sebelum meledak masih panjang. Masih Bang. panjang. Panjang lagi. Udah rilis dong buka hatimu kan dengan keoptimisan dari manajemen. Iya, manajemen Wah, online. ini Oke. udah. Main kan acara pagi lu kan, dahsyat. Kalau nggak inbox ya. Baru 2 kali promo, usus buntu. Lu. Iya. Stop promo. Jadwal tuh udah disusun. Kita akan segini gitu. Baru 2 kali main itu usus buntu. Harusnya Lokasi berapa di lama dulu? Palembang. Harusnya kan kalau usus buntu libur 1 bulan bed rest. Oke. Balik lah akhirnya dia maunya gue mau operasi di Palembang. Akhirnya balik Palembang. Akhirnya tinggal berempat kan Jakarta. Akhirnya kita berempat itu gini bang. Kayak doa kita nih kayak didengerin nggak ya? Balik semua. Belum masih di. Udah kita balik bang. Akhirnya balik bang. Akhirnya balik. Udah lupa bang ngeband itu. Semua pulang. Balik. Ya kan buat posisinya Oke. Ini dia yang udah operasi pulang nih semua Udah ya. pulang. Jadi akhirnya posisinya itu kita nggak kepikir lagi bahwa oh ini lagu bakal meledak. Nggak ada. Nah tiba-tiba ada satu momen kita ditelepon. Dulu ada road manager Armada dulu namanya Iras. Telepon dia. Dia bilang gini, lu mau sampai kapan di Palembang? Akan ntar aja lah Ras. Nggak ada kerjaan ini juga. Rizal masih penyembuhan sekolah. Katanya, gua masih ngomong, lu nggak lihat ya? Lihat apaan? Lu coba cek apa NSP, XL, simpati ya itulah profil roda yang NSP. Lu buka di website. Lihat lagu buka hati di nomor 1 semua bang. Balik 2 minggu lagi kita mau tur ini katanya. Pada balik semua. Itulah titik baliknya di situ. Lu langsung sembuh. Langsung sembuh dia langsung. Langsung sembuh bang. Langsung kan kebayang kan. Sembuh. Buntu deh. Muter balik ya kalau muter balik. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Nah disitulah apa namanya titik baliknya dari nothing jadi something. Gitu. Gila ya. Di situ akhirnya lu baru tahu bahwa lu meledak. Iya, baru tahu situ. Di RBT. Di situ pas datang langsung dapat tour. Langsung tuh. Kita sama Jadi kita kayak ngerasa bahwa Allah tuh bantu kita di saat udah yang nothing tulus ya. Udah kayak misalnya bounce back-nya kayak- gitu ya. bounce back-nya gitu. Kayak kita misalnya baru rilis album sekarang biasanya kan ditunggu meledak. Iya, iya. Ini udah enggak loh. Udah capek. Iya. Udah bener-bener nggak ngecek. Udah lost aja udah. Oh, iya, Tiba-tiba iya. Nothing tulus aja udah. Luar biasa ya. nomor 1 mulai tek gitu. Itu ya. Oke, ini tour nih akhirnya. Wah, lu seneng banget dong semua dong. Seneng. Apalagi lu kan. Ini lagu gua nih gitu. Enggak. Akhirnya dia ngerasain apa yang kita rasain sendiri. Dia ngerasain tuh. Oh, ternyata di luar kota tuh begini ya. Tour tuh begini ya. Oke, ini tour nih. Enggak. Oke, ini duit nih. Ini tour nih duit nih kan. Ini duit. Duit tuh mendadak banyak kan. Wah, Oke, ini baru dari tour. Lu tahu udah RBT kan dulu? Iya, tahu. RBT gede banget dong lu. D. Apa lu pegang duit gede dari yang gak punya duit gimana? Lu langsung beli rumah di Jakarta dong semua? Enggak. Waktu itu pakai duit RBT gue buat berangkatin haji bokap nyokap. Alhamdulillah, Masya Allah. Waktu itu gue kalau anak-anak kan buat hura-hura ya. Sama saya juga. Fitnah lebih kecil. Enggak ya? Sama. Lu semua buat itu. Sama. Lu beda sendiri pasti. Enggak sih, kalau kita tuh lebih pada kayak gini, Bang, kayak begitu dapat uang itu tuh lebih kepada kayak mikirnya tuh akhirnya bisa makan yang dari dulu susah. Jadi tuh enggak yang bener yang kayak kita balik ngomong Sih ngasih orang tua sih. Nah, lu belum selesai Bang. Kita tahu lah. Nggak seperti yang Rizal bilang tadi Bang. Mungkin kalau misalnya meledaknya itu di saat yang album sebelumnya. Iya, itu juga Iya, betul ya. Karena kita sudah ngerasain oh ini gagal ini. Oh iya. Jadi begitu duit banyak ya. Gue sih gue RBT nih pengobatan itu gue. Oh, Dia ngobatin anak. ngobatin anak. Oh, anak waktu itu sakit ya. Leukemia. Udah nggak ada ya sekarang. Leukemia. Wow. Gitu. Tapi Jadi memang pada saat itu ya, kalau kita boleh reminds lagi, zaman dulu tuh dari RBT udah MM-an itu. Wah udah gila. Kaget Bang. Itu ini gue nggak tahu anak-anak tahu nggak ya. Jadi gue pernah ada di proses tuh gini Bang. Jadi gue ditelepon oleh bini gue. Awal-awal Oh lu buka. udah nikah ya memang di Udah. situ ya udah. Oke. Anak gue ini kan nelpon. ini butuh biaya transfusi trombosit gitu. Oh iya waktu itu. Iya. Oke. Dan itu kan lumayan. Transfusi trombosit itu kan bukan kayak transfusi darah biasa kan, karena Oke. harus bisa ditangkap. Duit ini dari mana? Aku bilang. Gede tuh waktu itu. Iya gede. Hampir
hampir mau nyentuh 50 juta lah. Oke. Kan gue nggak pegang dulu kan, Iya. gitu kan. Terus akhirnya gue mikir duitnya dari mana gue. Sedangkan besok harus transfusi gitu. Gue malam-malam, aduh, gue beli rokok dulu dah. Oke. Pas gue cepet ATM, gue mikir ini duit siapa ya? Kata gue kok banyak banget itu pertama kalinya ngerasain RBT. Ada berapa tuh Pak? Waktu itu tiba-tiba. Berapa dit? Ada lah. Oke. Pokoknya 3 digit ada. bikin kaget lah. Sampai gue tuh nanya sama orang manajemen, ini lu uang siapa ya transfer? Dia bilang, oh sorry ini uang ini apa royalty. Sorry gue lupa ngasih tahu. Tapi yang pasti sebelum Gila ya. sebelum Pas banget di ujung-ujung ya. sebelum nerima royalti bang, nerima gaji pertama tuh yang bikin nangis sebenarnya. iya. Itu gaji Berapa? pertama itu dari panggung 7 juta. dong berarti. 7 juta. Dari panggung dong. Dari panggung-panggung. 7 juta tuh seorang. Satu orang. Sebulan ya itu ya? Kan dari minus kita. Kita kan Nggak dari pegang minus. duit. Oke. 7 juta Bisa. satu kali manggung dong. Enggak. Enggak. Enggak, pokoknya- ada berapa kali manggung dalam 1 bulan. Oh, itu Satu bulan. di Jadi di- kami itu memang terus dibagi polanya kita. model kayak ngantor aja. Oh iya per bulan karena gitu. udah di manajemen ya. Iya. Oke. Setelah potong utang kan kita ngutang juga, Bang. Maksudnya selama kita hidup kemarin-kemarin kan ada Kami Mi satu berhutang kardus. 11 juta. 11 juta 600. Gue ingat banget itu. Mi telur itu kan dibayar, itu kan dipotong sama manajemen kan. Tiba-tiba di situ Akhirnya bisa pertama bayar kali utang. dapat seorang 7 juta. Nangis. Nangis, beneran nangis. Lu langsung kirim berarti ya? Langsung kirim. Kirim, mama Kirim, gitu ya. Langsung kirim. Wah gila ya perjuangan. Nah nih ya kalau yang buat kalian yang suka ngomong, enak jadi lu mah, coba jadi kita. Hei, Cobain lu jadi perjuangan kita ya. Coba lu jadi gua ngadepin 2 orang ini. Jadi itu ya. Jadi ketawa. Kok begitu? Ada lu ketawa. Harusnya kita yang ngomong kayak gitu. Oke. Itu 2009. 2010. 2010 ya. Oke. 10-11 jatuhnya. Di situ berapa album? Lu der terus nggak? Ya alhamdulillah dari situ tuh terus Satu album jalan 2 berhenti. tahun saat itu. Satu album jalan 2 tahun. ya? 3 tahun. Waktu album pertama Satu itu 3 album tahun. pertama. Baru bikin lagi. Setelah 3 tahun baru kita keluar album kedua. Der lagi. 5 single kita waktu itu ya. 5 Iya, 6. karena saat itu Gila. 5 single, 6 jadi. 5 apa 6 ya? Udah. Iya, Lama ya itu gitu kan. kasih. Jadi satu lagu tuh durasi Umurnya panjang lah, umurnya album. panjang. Iya. Alhamdulillah, gila sih kalau gue ngeliat ya dari yang dulu tuh berapa ratus juta yang nonton itu cuman di YouTube-nya loh. Berapa ratus juta ini. Kita kan zaman dulu ada RBT, ada segala macam. RBT, Luar biasa. ada CD juga. Alhamdulillah. Oke, setelah itu sempat Dadali nggak kedengeran, sempat kalau sama gue. Apa gue kurang main, apa gimana? Padahal kan dulu ada di atas terus. Apa zamannya TV dulu lu sering di TV terus tahu-tahu nggak ada, apa gimana? Di tahun berapa ada Lost ya? Enggak sih sebenarnya. Ada terus album terus. Alhamdulillah sampai Covid pun kita nggak sampai ada album Covid sebenarnya. tuh. Berarti yang gua nggak tahu itu adalah pas di TV udah mulai nggak bagus lah ya. Gua nggak pernah nonton TV kali karena Ya era TV itulah. memang kan dulu lu merajai terutama TV ini terus, juga kan? sih. Terutama tuh kita Armada kurangnya spot acara musik di TV. Oh oke. Itu yang membuat kita juga kayak jarang terlihat di TV. Tapi offernya juga alhamdulillah jalan terus. ya. Oke. Jalan terus. Sampai akhirnya lu kemarin membuat yang paling terakhir tuh. Yang barusan keluar juga. Karena sebelumnya yang gue lihat itu mungkin yang sebelumnya ya, yang ada kayak kartun gitu itu sebelumnya. Oh, asal kau bahagia. Itu juga kan der juga tuh. Nah yang kartun mungkin ini kali yang kita ada 2 kartun tuh. Ada yang Gimana nadanya yang kamu suka mainnya? jodoh. Yang tadi dia. Nah, gimana tadi? Itu asal kau bahagia. Bahagia. Itu Asal kebahagia itu kan gue tuh wah lagi Itu naik. 2018. 18 ya. Dia itu lucu juga. 17 18 ya 17. Oke. Akhirnya gue ngelihat yang baru itu. Yang Terima kasih. itu udah bukan di label itu lagi ya. Kita penandaan kita selesai sama Emotion itu di Asal Kau Kau Bahagia. Itu terakhir. Iya, enggak Asal Kau Bahagia itu kita Itu udah bukan? udah Oh, oke, di- udah. Lagu pertama di label yang baru. Oke, berarti dari situ udah ke sini. Udah ke label yang baru ya, VMC Iya. ya. Nah di sini nih ada nih gue baru ngeliat waktu pas kita nanti Armada mau datang gue akhirnya lihat ada nih lagu
si ini kan apa terima kasih ya. Iya. Itu baru 3 minggu udah 1 juta Pak yang nonton. Iya, alhamdulillah. Gila itu. Beneran lu lihat deh nanti ya. Gua taruh di sini ya video klipnya. Iya, nggak apa-apa. Ini video klipnya ada di sini. Itu video klipnya sebenarnya gue gini. Gue pernah bukan pernah. Gue ada konsep membuat video klip kayak begitu. Tapi untuk anak-anak gue gitu. Gue bilang bagus nih. Gue bilang konsepnya ada yang sedih. Lu kalau nggak salah tuh yang sedih ngeliat zaman dulu gitu kan. Ada yang lagi gini gitu. Gue bilang sedih. Padahal lagunya nggak sedih, tapi lu kelihatan kayak terharu gitu, ada yang diam ngeliatin. Konsepnya itu apa tuh maksudnya lu bikin di situ? Nah di video klip itu malah sebenarnya kami tidak dilibatkan sama sekali. Jadi Konsepnya Surprise. biasanya tuh karena mau ngelihat lu ya. iya. Jadi kita tuh nggak dikasih tahu mau take apa hari itu. Oke. Kita dikasih tahu aja cuman hari ini bikin video klip gitu. Konsepnya biasanya kan kami terjun langsung tuh untuk ngomongin konsep, untuk apa gitu kan. Kita tahu alur ceritanya, kita yang request, kita yang walaupun bukan kita yang bikin, tapi maksudnya ide cerita apa segala macam itu selalu dari Armada terlibat. Ini lu nggak dikasih Cuma tahu. yang ini kita nggak terlibat sama sekali. Jadi, Berarti lu waktu pas datang syuting yang muka lu pada bengong itu beneran? iya. Nggak tahu gitu. Jadi memang tim kita yang bikin itu memang dari awal meeting pertama kali bilangnya gitu, Bang, boleh ya ini kita mau ada surprise moment. Surprise momennya gimana? Pokoknya dari awal pengerjaan sampai akhir kalian nggak usah in charge gitu, nggak usah terlibat. Ya awalnya juga khawatir juga, maksudnya kan ya ini kan Nggak keras. karya kita kan. Tapi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Kan kalau abang perhatiin di video klip Armada kita tuh jarang nongol sebenarnya. Iya, yang terakhir ada yang itu yang kalau di hutan tuh dulu juga bukan? Yang lagi camping itu bukan lo ya? Bukan. Ada tahun kapan pernah gue ngeliat? Tapi kalau abang lihat semua video klipnya Armada, yang kita nongol tuh sedikit sebenarnya. Kecuali yang awal-awal ya. Iya. Kayak buka hatimu mau dibawa kemana. Kenapa lo sedikit kenapa? Pengennya udah karya aja udah. Kitanya nggak usah perlu nongol gitu. Yang ini baru nongol. Yang ini ya akhirnya nongol lagi. Tapi dapat loh. Dapat maksudnya bengongnya. Gue tadinya berpikir gini, udah bisa acting nih orang-orang. Taunya lu disurprisein di situ. Iya, disurprisein. Yang lu itu tuh dia tuh ngeliat nih kayak ngelihat waktu muda kali ya. Gimana? Itu 10 tahun 15 tahun lalu kan ada video gitu kan, jadi ini aja flashback ke belakang kan. Iya. Kita ingat perjuangan suka duka gitu kan. Tapi yang datang kan kalau diperhatiin video klipnya kita nggak tahu itu. Itu yang datang itu Bang, pasukan Armada yang dari zaman-zaman dulu. Dari zaman awal-awal dulu kita ini. yang masih kecil sampai sekarang sudah berkeluarga. Makanya dari surprise mereka datang semua kan. Gitu. Yang dulu masih kecil-kecil sekarang udah berkeluarga gitu kan. Tapi lagu itu siapa yang nyiptain? Yang bawa Mai, tapi kita bongkar-bongkar liriknya juga. Karena ada beberapa lirik yang menurut kita juga nggak bagus ya? Bukan nggak bagus. Gue udah mau ngadu-ngaduin lagi nih. Agak kurang powerful. Oke. Kayak yang apa? Dulunya sebenarnya Mai bikinnya tuh jadi yang kubutuhkan bukan yang kuinginkan. Kan biasanya tuh gitu. Kalau Allah kasih kita pasangan tuh kan biasanya bukan yang kita pengen tapi yang kita perlu ternyata. Kita dikasih apapun. Nah tapi gue gantinya jadi yang kubutuhkan juga yang kuinginkan. Kan supaya itu ya. Supaya lebih bener. Jangan sampai pasangan kita kalau jadi nggak pengen. Ya kan bahaya nanti. Sama kayak kalau orang bilang lebih enak dicintai daripada mencintai. Tapi kan yang lebih sempurna adalah dicintai orang yang mencintai kita. Kan? Lebih mencintai orang yang mencintai kita. Iya, mencintai orang yang mencintai kita itu lebih ini kan. Jadi memang tipikalnya gitu. Kalau di Armada tuh kita punya job desk masing-masing, Bang. Oke. Mai itu untuk urusan notasi, musik, audio, produksi. Pokoknya semua yang berhubungan sama audio dia.
Oke. Andi tuh urusannya di Legal dan macam-macam. legal, keuangan. Lu berarti lirik dan notasi lah. Gua bagian terima duit aja lah. Enak ya? Enggak, gue lebih ke visual sebenarnya. Oh, visualnya. Jadi Oke. looks-nya, konsep, gitu-gitu. Oke. Jadi ada job desk masing-masing ya. Ada job desk-nya masing-masing. Makin Oke. kesini makin mengerucut. Makin ini. ketahuan Makin jadi fokus, oh ya. lu bagusnya di sini memang udah kerjaannya Karena jadi pizza. pengennya Armada tuh bukan cuma jadi band, tapi jadi perusahaan gitu. Oh itu bagus. Jadi memang ya itu yang tadi kita obrolin. semua di bidangnya masing-masing fokus. Nah kalau gue lihat lagi lagunya juga rada beda nih sama Armada yang biasanya yang kemarin. Memang Iya. lu ciptain beda. Apa? Sebenarnya tuh pengen suasana beda aja. Sebenarnya kan kalau gue tuh bikin demo, misalnya dalam sebulan ini gue bikin demo nih, gue bikin 5 sampai 6 lagu gitu. Nah, kan gue tidak mau menghilangkan benang merahnya Armada selama itu gue. Iya. Tapi kan di balik itu bagi gue yang mengerjakannya, kalau gue bermain selalu di benang merah itu, Di zona kalau nyaman. di zona nyaman itu kalau nggak bosen gue, kalau nggak jadinya itu aja. Mentok. Iya, elunya begitu Jadi ya. harus gue belokin dulu maksudnya. Oke. Ini apa yang gue kerja tuh gue belokin dulu gitu. Nah, jadi akhirnya dapatlah si Terima Kasih ini. Sebenarnya salah satu gue dapet Terima Kasih ini gue lagi pas itu tuh lagi dengerin Post Malone. Oh, Post Malone, oke. Album barunya kan country Iya, gitu iya, kan. country. Akhirnya Makanya, kayak iya. lucu deh ini bikin kayak gini. Akhirnya jadilah. Nah, intinya terima kasihnya lu untuk siapa sebenarnya? Kita tuh sukanya tuh kalau bikin lagu tuh membebaskan Orang berprestasi, beropini masing-masing. beropini masing-masing. Jadi mau buat cewek, Iya. mau buat, tapi kalau yang lu bikin buat apa sebenarnya? Kalau gue sih, kalau Gak tau kalau gua yang nanggap itu adalah lu terima kasih sama fans, sama ini. Karena ada yang lama-lama lu manggung kan, gitu-gitu perjalanannya orang-orang yang pernah berjasa. Gue tadinya gue pikir begitu. Tapi kalau gue ide awalnya tuh ini. Kalau gue kenapa gue dapat Terima Kasih itu? Gue tuh kalau bikin lagu selalu memikirkan tuh judulnya dulu. Baru setelah dapat gue judulnya, baru ceritanya akan gue karang sendiri maksudnya. Pengennya itu tentang gue dapat terima kasih itu kan, terima kasih itu kata-kata gampang diucapkan manusia, tapi kadang susah juga diucapkan. Maksudnya begini, kadang kita mengucapkan terima kasih itu gampang bagi kita, tapi bagi orang yang mendengarkan mungkin punya Ya. terima kasih Means gitu. a lot ya. Sama diapresiasi. diapresiasi. Sama ini sih, Tapi sering dilupakan. sama kadang kita selalu berterima kasih pada hal-hal yang baik. Iya. Tapi kita lupa berterima kasih kepada hal-hal yang tidak baik di hidup kita. Padahal hal-hal yang baik di hidup kita itu datangnya dari hal yang tidak baik di hidup kita. Tuh, aduh. Saya ulang nih. Luar biasa. Gue udah pernah denger ini jadi kayak biasa aja. Pas pertama kali denger, denger dia ngomong gitu bang, gue sama Andi mes. Ini bang. Pertama. Pas pertama. Yang ketiga. Ntar gue pikir lagi. Coba cari yang baru. Di podcastnya apa? Coba cari yang baru. Ternyata bisa. Gue kira ya band Armada tuh gimana gitu ya, kojol semua. Tadi bagus bang. Dia bilang. Maksudnya kita kan berterima kasih dengan sesuatu yang tidak baik itu mungkin Iya, sebuah Bang. musibah belum tentu tidak ada Hikmah ya. yang Iya, diambil betul. gitu kan. Kadang kan orang kalau bisa mensyukuri sesuatu musibah atau apa lebih malah mensyukuri. Iya. Insya Allah nanti ada hikmah yang bisa diambil. Nah ini gue juga gak tahu dia siapa nih. Baru ya. baru nih. Ini baru nih. Harus ditulis bahwa inspirasi by Mai gitu. ini mah aduh, ini rival semua. Tapi kalian keren loh. Kalian dengan begini ya. Tapi kalian bertiga masih stick around until now. Iya. Itu menurut gue sesuatu yang jangan dianggap biasa loh. Enggak. Banyak di band-band lain atau di mana tuh persaingan itu bener-bener terjadinya bukan bercanda aja, beneran di belakang itu. Karena kan ini ya, pasti yang paling top vokalisnya. Iya. Belum tentu yang lain merasa terima. Itu Iya. bisa terjadi loh. Kalau kalian kayaknya mulutnya aja pada tajam, tapi Kalau kalian kita bertiga. senang Bang. Senang kita. Kenapa? Dia ngetop. Kita mau bebas. Makanya kan. Kalau mereka Gue pengen lagi nunggu nih. Nggak, tapi di kita itu memang dari awal udah kita kasih barrier dari sebelum ini semua jalan. Oke. Udah kita kasih barrier.
barriernya adalah kita nggak pengen terjadi ribut duit. Yang terjadi di band-band kan yang bubar-bubar ya, bukan yang bertahan-bertahan. Yang bubar-bubar tuh biasanya ributnya duit sama perempuan. Biasanya rata-rata gitu kan. Nah kalau perempuan kayaknya ya alhamdulillah enggak lah kita. Tapi ini duit nih. Nah kalau duit nih berarti kita harus kasih barrier. Semuanya udah nurunin ego. Jadinya kita punya kesepakatan bahwa siapapun yang bikin lagunya hasilnya bagi rata. Oh memang begitu kali ya. Dari awal. Dari awal. Dia aja terus kan. Ya makanya kan gue bilang. Aja. Itu ada benang merah semua. Kan Dia udah gini aja. Gue nunggu nih. kan Bang, kalau dia bisa, kenapa nggak main? Kalau dia bisa dia aja. Tapi pernah bang, ku tawarin, capek nggak bikin lagu? Kalau nggak gantian dia nggak percaya. Jangan kau pegang produksi. Jadi kau pegang ini. Ini Bang. Hah? Atau harus gue ceritain ngapain aja dia kalau lagi di studio. Wah, Ngapain. Biasa dia. Anit kalau pegang audio, mohon maaf kita vakum dulu. Lebih nggak percaya ya udah gitu kan, ya udah lanjutin aja. Enggak, karena lebih ke ini. Andit tuh nggak spesialisasi di sana. Dia Kan- orang inilah company lah yang bekerja. Iya yang- kan sayang kalau dia bekerja nggak di bidangnya kan. Jadi berantakan pastinya gitu. Jadi ya dia urusannya sama keuangan, akuntansi, legal. Dan segala untungnya macam. kalian itu dari awal udah punya manajemen. Itu sih Iya. sebenarnya yang bikin kalian masih solid sampai sekarang. Iya. Oh good lah. Mungkin kan karena Gitu. kerjaan gue dulu juga kan trader ya bang. Iya. Jadi emang kerjanya kan gitu. Semuanya duit, dekat. trader gitu kan. Iya benar. Walaupun kita nggak tahu juga yang disetorin bener apa. Kita kan nggak tahu kan. Cuman kita nggak tahu kan kalau kayak royalti nih. Dia di grup. Guys, ini ya. Udah ditransfer ya? Udah transfer ya. Nggak tahu. Kayak kalau mau, Angka ya itu. bro, laporannya mana bro? Kalian tahu nggak? Kalau ngecekin nyebelin semua. Iya, bener. Tapi nggak apa-apa, ini urusan jujur ini. Take it personal dia langsung. Karena kalau duit udah take it personal dia langsung. Ya tapi alhamdulillah lah, kalian tuh seru aja bisa bikin ketawa. Semua tuh Komitmen. dibikin ketawa, itu enak sih. Padahal Tapi susahnya bener loh, minta Bang. ampun. Maksudnya yang punya bakat buat diproduksi itu kan dia. Iya. Dia juga sebenarnya. Cuman agak rada males kayaknya sekarang. Kan itu tadi, kalau dia bisa kenapa harus gua? Ya dia aja. Dan gue sebenarnya mau bang semangat, tapi dia nggak ngasih. Oh iya. Tapi dia juga nggak mau. Gue panjangin dikit ya. Ini pembelaan dari gua nih ya. Gua ke studio ya. Ke studio, dia pasti selalu ada di bawah. Siapa tuh dia tuh? Oke. Main PS. Main Oh. Jadi gua makan nih, saya ke bawah mau makan. Terus dia telepon istrinya. Mungkin ditanya apa, kapan pulang? Ntar dulu nih, lagi nemenin Mai di studio nih. Dan niatnya baik. Niatnya baik, nemenin. Walaupun nggak bisa bantu secara ini kasih Iya. ide, jelek ide jelek Support ya. kehadiran udahlah, ya. gitu. Benar. Support kehadiran. Mental. Biar mentalnya nggak drop. Mai, maksudnya itu Mai. Iya. Iya, makan gini lagi. Tapi sebenarnya di setiap yang kita pegang masing-masing kayak Mai gitu. Walaupun memang dia urusannya produksi, audio dan segala macam, habis bikin lagu dia akan setor ke kita dulu. Ya, tetap Jadi tetap ada bermusyawarah. revisinya. Iya. Andit misalnya ada urusan soal keuangan dan segala macamnya, tetap lapor ke kita dulu. Ini mau gimana? Apa? Ya karena kalian pemegang saham lah ibaratnya. Iya. Semuanya kan pemegang saham perusahaan. Jadi- Maksudnya kalau harus ada keputusan besar, misalnya kayak urusan legal lah, apa gitu kan memang harus Iya, iya, keputusan iya. besar itu tanya dulu. Iya, iya. tetap kayak gitu karena maunya jalannya semua tuh nyaman bang. Oke. Kalau ada salah satu yang nggak nyaman kan jadinya juga. Mudah-mudahan kalian benar-benar masih terus sampai tua ya. Amin. Masih jalan terus dengan Berat ya. konsep yang ini. Sampai tua berat nih. Ya, sampai dewasa lah. Ya harapan kita sih memang gitu sih, maksudnya nggak tahu. Kalau kita tuh ngerasa Armada ini bukan Ben. band apa bisa dibilang ya, bukan band kelas atas lah gitu. Tapi kita happy-nya adalah
walaupun kita mungkin belum ada di kelas atas itu, tapi lagu kita tuh sampai sekarang even Gen Z pun masih dengerin. Nah, itu gitu. anak-anak gue udah tahu lagu lu. Iya, jadi rasanya kita ya udah aman aja. Ya. Gitu. Disyukuri ya. Sampai kemarin habis main festival gede, ternyata yang nonton Gen Z semua bang. Masih begitu ya. Gen Z dan nyanyinya yang kan behavior Antusias orang itu. nonton konser after COVID nih beda banget Ya, sama sebelum COVID. Iya. Sekarang lebih ini ya. Lebih. Iya. Excited. Dan mereka kan pace-nya cepet tuh. Iya. Nggak mau ketinggalan momen. Ada yang hype yang ini itu yang dikejar. Iya, Ada yang baru lagi itu dikejar gitu-gitu kan. Tapi Gue lihat aja monthly listener lu masih 5 juta loh. ya alhamdulillah. Tapi maksudnya Gila lu. Untuk band bukan band sekarang ya. iya. Tapi segitu. kitanya juga masih didengar sama mereka. Even di TikTok juga masih ada yang bikinin buat joget-joget. Gitu. Dan ya naik terus jadi akhirnya. Ya alhamdulillah. Ya itu udah Itu berkah ya. Nggak semua band lo bisa begitu. iya gitu. Kan? Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi gue seneng denger ngobrol sama kalian tuh. Jadi sebenarnya kalian hiburan saya ya. Saya dihibur hari ini beneran. Ini band apaan ya? Ini band apaan nih? Katanya pada ini apa pada serius, enggak, ternyata pelawak semua. Tapi thank you Mai, thank you Dit. Sama-sama, Bang. Thank you. Siap. Gua seneng banget karena gue juga punya cerita adalah ya itu gue bisa kenal lu sebelum waktu lu naik, terus ngelihat lu naik gitu, wah gue bilang hebat ya gitu. Maksudnya dalam artian hampir sekarang tuh masih terus gitu, masih terus dengerin terus dan ternyata masih solid walaupun sekarang udah tinggal bertiga. Yang lain tadi gue tanya kenapa bayarannya lebih gede. Ya, yang lain jadi ini ya, apa namanya, additional aja. Additional aja. Dan tidak mau mencari lagi untuk cari ini, enggak lah ya. Enggak. Udah ini aja. Udah ini aja, tiga ini aja. Tiga ini aja gue udah pusing banget. Gue sih gini ya, ini tiga aja nih sama-sama yang dari dulu, ini masih celah-celahan. Ada yang baru habis. Ya, Bayangin kalau ada yang baru masih kan nggak Gini, selesai. senengnya doang lu. Udah selesai. enak aja lah. Gitu. Pasti ini. Setiap podcast harga diri aja. Harga dirinya jatuh. Masuk tempat mau habis. Udah keluar udah. Masuk pas udah mau bicara nih. subtitle udah nongol baru. Nggak, tapi memang kalau mau nambah personil baru kayaknya adaptasinya akan lama bang kayaknya bang. Oh iya sih. Di kita ngobrolnya kalau kita bertiga doang bahasa Palembang. Dia harus keep up lagi kan. Iya. Capek pasti buat dia. Tapi lu punya additional tetap jadinya gitu. Additional tetap sih ya. Additional tetap iya. Additional tetap ya jadinya. Gitu. Kalau nambah personil sih enggak. Karena selain adaptasi, mereka juga kalau ada orang baru yang datang, visi misi bermusiknya sama apa enggak kan kita belum tahu. Selera juga belum tahu gitu. Ya susah sih, nggak gampang kalau baru ya. Prosesnya panjang. Ya, benar, Dan benar. udah malas aja buat apa ngelewatin step-step itu dah. Enggak deh. Udah capek. Gini aja. Udah capek ketemu yang baru ya. Iya makanya. Ini aja yang udah dari armada pertama masih dibully. Yang baru lagi beres udah. Nah, tapi itu bahwa alhamdulillah ya pas Mai masuk jadi rezekinya Naik ya. naik gitu. Walaupun yang main gitarnya biasa aja. Tapi bikin lagunya bagus. Bikin lagunya jedar deh, angkat lagi jedar deh. Ada lagi semangat ya. Anda bikin lagunya luar biasa. Jadi semangat. Makasih lo udah bantuin band gua. Ternyata ya bantuin band ya. Iya bantuin band. Kita Emang mulutnya begini Bang. Kalau kita nggak sabar-sabar gitu kan. Oke kalau ada orang baru kan ketemu mulut Tapi begini. orang yang mulutnya kasar atau tajam biasanya hatinya enggak. oh Jadi my god. bisa jadi enggak. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Baru diangkat. Dia gini, iya juga. Nah, highlight nih sekarang highlight. Tapi ya kalau gue sih bersyukur ada di Wah sini keren sih. bareng mereka jadi ya apa namanya ya itu tadi Armada tuh
bukan cuman band doang. Karena memang ya alhamdulillahnya semua ngumpul di sini tuh bukan karena gue hobi bermusik terus gue mau ngeband, enggak. Jadi memang dari awal musik itu udah jadi pekerjaan dan semua menyadari itu. Nah mungkin ya, tapi kita juga nggak tahu nih. Tapi mungkin yang membuat kita masih bisa bertahan sampai sekarang ya konsistensi sebenarnya. Iyalah. Karena kan banyak juga sebenarnya lagu yang nggak naik. Maksudnya setelah Asal Kau Bahagia kan kita juga banyak keluarin lagu. Iya banyak keluarin lagu sampai sekarang. Sama salah satunya kan pandemi kita rilis album. Pandemi Nggak naik, rilis album. Nggak naik dong. Ada satu Awas single. Jatuh Cinta. Awas Jatuh Cinta. Iya, ada satu lagu. Oh jadi lu gini, nggak selalu keluar dari ada yang lu keluarin biasa Kita aja juga keluarin ada. Tapi alhamdulillahnya Bang, setiap kita keluar album setidaknya itu ada satu atau dua lagu lain. Oke, iya. Gitu. Tapi maksudnya konsistensi itu yang kita jaga. Iya. Karena ternyata buah dari konsistensinya kita itu ternyata itu tadi yang gue cerita, tiba-tiba di TikTok lagu apa Oke. ada yang dibikin jedak-jeduk dan itu naik. Jadi akhirnya Elunya juga ikut naik. Iya. gitu. Pendengarnya Jadinya tambah ngelebar kan. Yang Lebar tadinya lagi. jadi cuma di sini jadi akhirnya ke Gen Z. Iya sih begitu. Mantep Amen. Walaupun kita sebenarnya juga amazed dan apresiasi dengan musisi-musisi baru. Oke. Bahwa gue sih happy ya sekarang sama industri musiknya. Maksudnya pelaku industrinya ya. Lu nih. Gue. Banyak musisi sekarang kan banyak banget Bang. Tiap Jumat rilisan tuh bisa Iya. berapa puluh. Iya. Terus setiap bulan kayaknya harus keluar single baru lagi, single gitu. Seru jadi rame Jadi gitu. bener-bener ini ya. Ada temen, ada lawan lah. Kalau mau padel tuh kan ada lawan. Kalau sekarang musim padel, wah nggak ada lawan nih gitu. Dan apa namanya? Sudah sangat mudah mereka untuk bisa mengeluarkan karya-karyanya gitu. Malah kan ada yang tanpa perlu label bisa bikin label sendiri gitu-gitu. Ya, senang aja gue ngeliatnya bahwa anak-anak muda sekarang udah kreatif banget. Iya. Dan itu juga jadi apa? Masukan. Jadi backfire buat kita untuk bisa keep up sama mereka, mengikuti belajar sesuatu yang kreativitasnya gitu. Ya biar kitanya juga tetap ada di sini eksis gitu. ya. Tapi yang penting eksistensi sih benar. Sama kayak roda kan, ada yang pas lagi naik, ada yang pas lagi turun. Tapi selama roda itu jalan Masih kan, muter masih ada kesempatan naik terus. lagi. Iya gitu. Luar biasa. Ini kalau bercanda, kalau serius luar biasa loh. Kalau serius tuh, Bukan, itu candil. Itu candil. Adanya bulan puasa doang. Cendol. Guys, thank you ya. terima kasih banget. Terima kasih banget. Thank you banget cerita-ceritanya. Tadi luar biasa, ternyata lu mau keluar ya. Untung enggak loh. Kalau enggak dapet tuh. RBT segede itu. Iya, tapi mungkin bisa jadi pada saat gue keluar lebih gede lagi. Tetap aja. Di mereka makin kita. Sukses buat Amin. Amin. terus sama singlenya yang baru. Terima kasih. Terima Ini semua kalian dengar, bayangin 3 minggu udah 1 juta loh. Jadi kalian dengerin seperti apa lagunya. Kalau menurut gue ini sesuatu yang baru. Karena ada sentuhan country-nya ya bener ya. Terus udah gitu di sini ternyata di video klip ini mereka benar-benar nggak tahu. Jadi kalau kalian lihat muka-mukanya mereka kaget beneran ini. Oke, kayak apa sih? Nanti lu lihat terus komen. Oke. Terus buat kalian thank you. Terima kasih. Semoga singlenya meledak lagi. Amin. Terus bertiga terus lah. Amin. Jangan ada yang berkurang Ya, lagi. semoga sehat badannya. Amin. Terus juga ya mudah-mudahan gue sih ngelihatnya level lu udah di situ, udah bukan yang gimana caranya melihat, enggak, tapi lu eksistensi itu tuh bagus tuh untuk itu terus. Thank you, man. Sama-sama. Buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget. Appreciate banget. Jangan lupa follow semua Instagram yang gue tulis di sini. Dan di sini juga ada, bisa langsung kalau mau panggung apa kan bisa di Instagram itu kan. Oke. Terus video klipnya lu lihat, linknya ada di caption gua. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sebarkan kebaikan. Bye.